Halo guys, kembali lagi nih bareng admin. Dan kali ini nih, admin bawa sesuatu yang benar-benar gila bos. Ini bukan hoax dan bukan opini, tapi berasal dari dokumen resmi pemerintah Australia sendiri loh. Judulnya sih kelihatan kalem, Invested Indonesia to 2040. Tapi isinya, kayak roadmap rahasia aja nih. Karena dalam dokumen ini tertulis jelas rencana-rencana Australia untuk masuk ke ekonomi Indonesia, ngambil posisi dan sekaligus ngegas sebelum negara lain keburu masuk. Dan admin sendiri sudah baca lengkap bro, dan beneran bikin admin kaget. Gimana enggak? Karena ternyata nih, selama ini mereka diem-diem udah nyiapin dana ratusan triliun, sekaligus ngintai sektor-sektor strategis kita. Dan bahkan nih, udah ngincer sekitar 117 proyek di Indonesia buat dijadikan ladang investasi mereka. Nah gimana? Penasaran kan info lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih detail lagi guys. Pas admin kemarin nih, ada info seliweran kabar kalau tetangga kita, Australia, mau investasi gila-gilaan di negara kita. Saya kira itu cuma basa-basi diplomasi doang. Tapi ternyata, pas saya cari tahu lebih dalam, beneran gokil bro. Karena angkanya gede banget loh, sebesar 4,4 triliun dolar Australia, atau sekitar 48.000 triliun rupiah. Dana ini berasal dari dana pensiun Australia, atau Australia Superannuation Pension Fund. Kalau di Indonesia ya semacam taspen lah. Bedanya, kalau di Australia dana itu dikelola dengan baik, nah kalau di negara kita malah dikorupsi bro. Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia nih, bilang sendiri, kalau Australia itu memang punya dana investasi masa depan yang begitu banyak. Dan selama ini, umumnya diinvestasikan di Amerika Utara dan Eropa. Namun sekarang, mereka berencana memindahkan dana tersebut ke negara-negara Asia Tenggara, termasuklah negara kita. The other area where I think there's great opportunity is in greater investment between our two nations. We have a very, very large pool of investment funds in our superannuation industry. It's about $4 trillion. And these are our pension funds that are compulsory pension funds in Australia. And they've traditionally invested in markets like Northern America and Europe. But we now have a policy, our government, that's called Invested, our Southeast Asian strategy. Dan memang, untuk Indonesia sendiri, hubungan perdagangan Indonesia dan Australia dalam 4 tahun terakhir meningkat tajam dari yang sebelumnya 139 triliun pada tahun 2020 menjadi 381 triliun pada akhir 2024 kemarin. Untuk mendorong strategi Invested, Australia dan Indonesia sudah deal tim untuk mengidentifikasi, memfasilitasi, dan sekaligus menjaring peluang di Indonesia dengan para investor yang berasal dari Australia. Investor tersebut termasuk industri dana pensiun Australia sendiri. Tapi, menurut Wakil Menteri Luar Negeri Australia, menggarisbawahi tentang aspek tata kelola negara yang bebas korupsi sebagai faktor krusial yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di negara kita. Nah, pertanyaannya nih, kenapa Australia ngotot investasi di Indonesia? Setelah saya cari tahu, ternyata Indonesia memang negara yang sudah lama diincar. Hal ini kalian dapat temui di website resmi pemerintah Australia sendiri, yaitu www.draft.gov.au atau Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Di sana, bahkan Australia mengakui secara terang-terangan kalau Indonesia itu bakal menjadi ekonomi top 4 di dunia, sekaligus negara yang bakal ngasih rezeki puluhan tahun ke depan bagi mereka. Untuk itu, mereka nggak mau ketinggalan nih. Mereka juga bilang, Indonesia itu bukan kayak tahun 90-an lagi. Artinya, Indonesia sekarang sudah menjadi mesin ekonomi yang besar. Kelas menengahnya meledak sampai 47 juta jiwa. Internetnya 220 juta user. Kota-kotanya makin gemuk, dan konsumsi masyarakat kita udah nyumbang separuh lebih dari PDB kita. Maka dari itu, Australia langsung ngegas nih, nggak mau kalah dengan Singapura, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika. Dan bagian yang paling bikin melongo, Australia nggak datang dengan modal kata-kata doang loh. Mereka bahkan punya roadmap di sektor apa saja yang bakal mereka invest sampai tahun 2020 nanti. Misalnya nih, pemerintah Australia telah menyiapkan semacam dana khusus atau instrumen keuangan sebesar 2 miliar dolar Australia atau sekitar 22 triliunan lah, yang bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan Australia agar lebih mudah dan cepat masuk ke pasar Indonesia. Artinya nih, pemerintah Australia
memberikan dukungan pendanaan bagi perusahaan yang ada di negaranya untuk ekspansi ke negara kita, bro. Mereka juga tambahin lagi nih, sekitar 100 juta dolar Australia khusus untuk pendanaan iklim dan proyek hijau. Terus, investor swasta dan kampus-kampus, mereka juga dikasih jalan tol biar gampang buka cabang di Indonesia. Dan gilanya ya, mereka telah bekerja sama dengan Danantara dan sudah menggelontorkan sekitar 3 miliar US dollar untuk proyek transportasi, green energy, logistik, digital, dan kesehatan. Jadi, ini bukan main-main loh. Ini benar-benar aliran duit yang serius, terstruktur, dan jangka panjang. Bagian yang paling gila, mereka juga masuk ke sektor paling strategis. Karena menurut dokumen resmi dari pemerintah mereka sendiri, Australia sudah mengidentifikasi sekitar 117 proyek di Indonesia yang bisa mereka masukin modal dan yang udah masuk tahap verifikasi. Jadi, ini bukan sekedar kami tertarik, bukan. Ini udah masuk tahap pilih proyek mana yang mau dibeli, mana yang mau disuntik dana, dan proyek mana yang mau mereka partnership sama BUMN kita. Proyeknya juga bukan proyek ecek-ecek. Ini mencakup rumah sakit, energi hijau, pertanian, transportasi, air bersih, digital, bahkan rantai pasok pangan. Gila nggak tuh? Sektor-sektor strategis semua. Semuanya sektor vital. Semuanya kunci masa depan Indonesia. Dan mereka datang bukan cuma lihat-lihat, tapi mereka datang dengan uang. Jadi bener nih, apa yang dikatakan Pak Purbaya, investor datang ke Indonesia bukan buat bangun negara kita. Mereka datang untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, mereka juga akan masuk ke sektor strategis, yang kalau dikuasai nih, otomatis mereka punya posisi kuat di Indonesia. Yang pertama, yaitu di sektor mineral kritis, seperti nikel, tembaga, emas, bauksit, batubara, dan lain-lain. Yang kedua, energi hijau. Indonesia butuh investasi sekitar 1 triliun US dollar buat program Net Zero 2060. Nah, di sini nih, Australia masuk di pintu teknologi, solar panel, hidrogen, dan efisiensi energi. Kemudian yang ketiga, yaitu infrastruktur. Indonesia butuh sekitar 1,7 triliun US dollar sampai tahun 2040. Dan Australia udah siap masuk ke air bersih, sanitasi, IKN, MRT, tol, dan pelabuhan. Yang keempat, yaitu sektor kesehatan. Pasar kesehatan Indonesia nilainya itu nggak main-main, bro. Setelah Australia hitung, itu sekitar 37 miliar dolar Australia. Dan mereka nantinya akan masuk ke zona ekonomi khusus Sanur dan Batam. Berikutnya, yaitu sektor pertanian dan pangan. Menurut Australia, negara kita itu inceran besar karena Indonesia pasar raksasa bahan baku makanan. Berikutnya nih, yang terakhir, di sektor pendidikan dan skill, Indonesia diprediksi Australia nih butuh sekitar 57 juta tenaga kerja yang berkualitas di tahun 2030. Dan Australia, mereka akan masuk ke sektor pendidikan seperti kampus-kampus dan sekolah menengah. Nah, pas baca dokumen ini, jujur nih, admin agak gimana gitu. Di satu sisi, kedatangan Australia bisa bantu Indonesia dengan modal yang besar, teknologi, inovasi, dan standar global. Tapi di sisi lain, kita harus sadar bahwa Australia bergerak ke negara kita karena mereka bilang takut kalah. Yang artinya, mereka itu bukan hanya sekedar membantu, bro. Bukan, nggak ada makan siang gratis. Mereka sekarang lagi rebutan posisi, rebutan sektor, rebutan akses dengan negara-negara mitra Indonesia yang lain. Jadi guys, dokumen Australia ini bukan sekedar laporan loh. Ini map besar untuk menguasai sektor-sektor kunci Indonesia sampai tahun 2040. Pertanyaannya nih, apakah Indonesia siap menyambut dan mengendalikan arus modal ini? Atau kita cuma jadi pasar empuk yang diperebutkan doang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!